Bayar tiket dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pepito Pucula. Kali ini kita sudah berada di pelataran monumen kapal selam yang berada di Kota Pahlawan atau Kota Surabaya. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channelnya Pepito Pucula, dipencet belnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Di komentari apa saja isi yang ada dalam video kita kali ini dan di like bila Anda menyukainya. Monumen kapal selam atau Mongkasel terletak di Jalan Pemuda nomor 39 Embong Kaliasing, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60271. Mulai buka pada pukul 8.00 sampai pukul 21.00 malam waktu Indonesia bagian Barat. Monumen kapal selam atau Mongkasel adalah sebuah museum kapal selam. Letaknya di pusat kota Surabaya, tepatnya bersebelahan dengan Plaza Surabaya atau dulunya bernama Delta Plaza. Tiket masuk ke Mongkasel ini Rp15.000. Di belakang Mongkasel ada kolam renang untuk anak-anak. Ada juga gedung untuk menonton video diorama. Ada juga tempat duduk di sepanjang tepi sungai dengan pemandangan jembatan pemuda dan jalanan sekitar Mongkasel, tepatnya Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Pemuda Kota Surabaya. Monumen kapal selam dulunya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410. Pembangunan Mongkasel sendiri dimulai pada tanggal 1 Juli 1995 dengan peletakan batu pondasi pertama oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, yaitu Bapak Basopi Sudirman bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Pangko Armatim Laksamana Muda Laksda TNI Gopar Suwarno. Kapal selam Pasopati 411 sendiri ini dinonaktifkan oleh TNI Angkatan Laut pada tanggal 26 Januari tahun 1990, lalu diubah menjadi monumen kapal selam untuk mengenang perjuangan Operasi Trikora, Tri Komando Rakyat, yaitu operasi militer yang dilancarkan Indonesia untuk melawan pendudukan Belanda di Irian Barat atau Irian Jaya atau sekarang dikenal dengan nama Papua. Pembangunan Mongkasel dimulai tanggal 1 Juli 1995 dan 3 tahun kemudian diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Arif Kusharyadi di tanggal 27 Juni 1998. Mongkasel kini menjadi monumen kapal selam terbesar di kawasan Asia. Kepemilikan dan pengelolaan Mongkasel di bawah tanggung jawab TNI Angkatan Laut dan dikelola Pusat Koperasi Angkatan Laut. Kapal selam ini sendiri merupakan buatan dari Uni Soviet. Pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat yang dikuasai oleh Belanda. KRI Pasopati 410 ini bisa dibilang salah satu tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. KRI 410 merupakan kapal selam pertama yang masuk ke Angkatan Laut pada 29 Januari 1962. RI Pasopati bertugas selama kurang lebih 30 tahun hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari tahun 1990 KRI Pasopati diturunkan di dermaga ujung Surabaya dan dinonaktifkan pada tahun yang sama. Para purnawirawan prajurit kapal selam ini kemudian mengajukan agar KRI Pasopati 410 ini dijadikan monumen
sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Juni 1998 KRI Pasopati 410 berhasil dibawa ke darat untuk dijadikan sebagai monumen. Tidak mudah karena kapal selam ini harus dipotong menjadi 16 bagian, dan setelah dibawa ke tempatnya yang sekarang ini dirakit kembali dan menjadi monumen bersejarah di Kota Pahlawan, Kota Surabaya, dan kini dikenal sebagai Mount Castle atau Monumen Kapal Selam. Bukan hanya sekedar monumen yang hanya bisa dilihat dari luar, pengunjung juga bisa masuk melihat isi dalam kapal selam ini. Kita bisa melihat ruang haluan torpedo, kamar mesin listrik, ruang komandan, hingga ruang awak kapal seperti yang kita lihat saat ini. Nah, ini kamar mesin kayaknya ini. Setelah puas melihat isi dalam dari KRI Pasopati 410 ini kita keluar dan keliling lagi ke tempat yang lainnya. Video juga di sini, tapi jam-jam tertentu kapan? Cara perlu dulu. Nah, di situ kotor itu. Nah, itu penampakan dari kolam renang dari Mount Castle ini. Sekarang kita masuk ke ruang videorama karena akan segera diputar tentang sejarah dari perjuangan KRI Pasopati 410 ini. Diawaki di tengah herois 47 D. Ginagan, seorang perwira Angkatan Laut Republik Indonesia yang berpangkat kapten. Ini tanggal 12 diperingati sebagai hari lahirnya Korps Hiu Kencana, yaitu Korps Pengawal Kapal Selam RI Bramasta, RI Pasopati,
RI Cundamani dan RI Alugoro. RI Pasopati. Korps Hiu Kencana sekaligus akan memberi inspirasi dan motivasi, bukti dan bakti akan kejayaan bahari kita sebagai persembahan bagi adanya monumen kapal selam ini. Semakin lengkaplah kota Surabaya sebagai kota pahlawan, kota bahari, di mana TNI Angkatan Laut dibesarkan di sini, di jantung kota Surabaya, di tepi Kalimas yang asri. KRI Pasopati tegak dengan mukanya, memantapkan moto prajurit kapal selam, tabah sampai akhir. Ini pula sebuah monumen kejayaan TNI Angkatan Laut. Nah, itu kita akhirnya telah selesai menonton tentang sejarah dari KRI Pasopati 410 selama beroperasi untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Di malam hari ada juga live musiknya. Di sini panggungnya. Ada juga fasilitas musola beserta tempat wudhunya bagi Anda yang akan mendirikan ibadah sholat. Ini penampakan dari musolanya. Ayo. Penampakan dari Sungai Kalimas yang di malam hari menyewakan juga perahu untuk mengitari Sungai Kalimas ini. Kapal nanti yang ini tuh yang tadi di video tuh inilah bekas KRI Pasopati 410. Ya sudah di pensiun nih. Yang di sana enggak basah loh, itu basah. Fasilitas mainan untuk anak-anak seperti ayunan ini. Dan beberapa mainan anak-anak yang lainnya.
dan Pepito menikmati fasilitas mainan anak-anak yang ada di pelataran Mongkasel ini. Sekarang si Adul yang main ayunan sendirian. Video. Nah, ini dia peresmian dari Mongkasel ini oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Pus Haryadi pada tanggal 27 Juni tahun 1998. Dan ini yang barusan tadi data-data dari KRI Pasopati, mulai dari panjang, berat, dan tingginya dan lain-lain sebagainya. Di kejauhan sana ada beberapa relief mengenai perjuangan pahlawan bangsa dengan semboyan mereka Ka'bah sampai akhir. Itu dia. Akhirnya demikian video kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe channelnya Pepito Pucila, pencet belnya agar anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bila anda menyukainya dan dikomentari apa saja isi yang ada dalam video ini. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari di